Salam sejahtera, salam tetap sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Peter Boy, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana di Universitas Kristen Indonesia. Video ini kami buat secara singkat dan sederhana serta penuh dengan keterbatasan dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah hukum perbankan dan industri keuangan bank dengan dosen pengampu yang kami hormati Ibu Dr. Diana Napitupulu, Sarjana Hukum, Magister Hukum MKN MSc. Judul pembahasan yang kami angkat dalam video ini berfokus pada kedudukan hukum tanah adat sebagai jaminan dalam kredit perbankan. Kenapa harus dilakukan pembahasan berkaitan dengan hal tersebut? Dikarenakan dalam sistem pertanahan, khususnya tanah adat, belum memiliki landasan hukum positif secara langsung untuk dijadikan jaminan dalam suatu kredit perbankan. Akan tetapi, apabila tanah adat dijadikan sebagai jaminan kredit, maka berdasarkan ketentuan hukum positif diperlukan persyaratan-persyaratan yang wajib untuk terjaminnya suatu kepastian hukum dalam kredit perbankan berkaitan dengan jaminan tanah adat tersebut. Terlebih dahulu kita berbicara secara umum bahwa tidak bisa dipungkiri sebagian wilayah tertentu di negara Republik Indonesia saat ini masih menganut kekhususan berkaitan dengan hukum adat termasuk di bidang pertanahannya, atau secara faktual terhadap objek-objek tanah tersebut di wilayah tertentu tadi masih melekat hak-hak secara adat. Hukum adat dan termasuk di dalamnya adalah tanah adat itu menjadi suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan peranata ekonomi, politik, sosial, bahkan hukum. Hal tersebut semestinya tidak saja berbicara dalam tataran konteks kearifan lokalnya, akan tetapi lebih memiliki nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat, terlebih hak-hak secara adat. Termasuk salah satunya adalah tanah adat tersebut yang masih berlaku sampai dengan saat ini, serta merupakan pewarisan secara turun-temurun dalam wilayah tertentu di Republik Indonesia. Memang dalam proses kedepannya negara kita membutuhkan suatu politik hukum yang dapat menjawab sinkronisasi antara konteks dalam hukum adat dengan hukum positif terhadap sektor tertentu, yang misalnya yang kita bahas saat ini adalah berkaitan dengan sektor-sektor pertanahan atas tanah adat yang akan dijadikan jaminan dalam sektor perbankan atau kredit perbankan. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Agar supaya sistem hukum pertanahan kita secara sempurna dapat memberikan suatu pijakan yang ideal, baik secara hukum pertanahan maupun nilai-nilai hukum di sektor lainnya, termasuk dalam hal ini khusus pembahasan kita adalah tanah adat sebagai jaminan dalam sektor perbankan. Sehingga kepastian hukum dalam hal tanah sebagai jaminan kredit perbankan sama-sama tidak merugikan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Perjanjian kredit dalam hal ini utang piutang dengan bank biasanya menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari debitur tersebut. Hak tanggungan itu dimaksudkan adalah sebagai jaminan untuk pelunasan utang, di mana utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu dengan jaminan tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan tanah atau tanah adat sebagai jaminan atas kredit perbankan yang dimaksud. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang kita tahu bersama adalah Undang-Undang Hak Tanggungan, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sehingga disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan kepada kreditur tertentu, dalam hal ini sebagai jaminan dalam kredit perbankan. Tetapi yang menjadi persoalan utamanya adalah hak atas tanah adat belum mempunyai landasan yang kuat dalam status kepemilikan tanah di Indonesia untuk atau dijadikan jaminan kredit perbankan dan atau dapat diikat menjadi hak tanggungan secara sempurna dalam jaminan kredit tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan yang mempunyai hak prioritas selaku penerima jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah surat kuasa membebankan hak tanggungan atau biasa kita singkat dengan SKMHT, kemudian akta pembebanan hak tanggungan atau biasa disingkat dengan APHT, di mana untuk tanah yang dapat melekat pada jaminan kredit tersebut adalah tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, yang saat ini juga berkembang adalah tanah dan termasuk bangunan atas sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, baik hunian maupun non-hunian. Terhadap hal tersebut, secara eksplisit menegaskan tanah adat tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di dalam kredit perbankan. Kondisi inilah yang membuat secara teori hukum sangat bertentangan dikarenakan terhadap jaminan kepastian hukum tanah adat itu sangat jelas diatur pada ketentuan pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, kemudian terhadap daerah-daerah tertentu, maksudnya di sini adalah wilayah-wilayah tertentu yang masih memiliki kultur adat, diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus yang sifatnya serta tingkatannya adalah undang-undang sampai pada peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan-peraturan daerah khusus yang di wilayah tertentu tersebut. Bahkan secara garis besar nih, yang harus kita garis bawahi secara bersama bahwa termasuk hak atas tanah adat secara tegas diatur dan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara teori hukum positif di negara kita belum diatur berkaitan dengan eksistensi tanah adat yang secara langsung dijadikan jaminan dalam kredit perbankan. Namun, tanah adat dapat dijadikan sebagai kredit perbankan dengan wajib mengikuti atau melalui proses konversi tanah maksudnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kemudian tanah adat tersebut harus berubah status, dikonversi menjadi dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, kemudian tanah dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, baik hunian maupun non-hunian. Meskipun secara faktual hal ini menjadi salah satu penghambat dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam wilayah-wilayah tertentu, di mana semestinya kredit atau dalam hal ini maksudnya adalah kredit perbankan dapat memberikan kemudahan untuk setiap kepentingan usaha, baik itu secara perorangan, secara kelompok, atau badan hukum dalam hal kredit, di mana khususnya tanah adat dijadikan sebagai jaminan dalam kredit. Memang secara sederhana mungkin kita berpikir bahwa tidak ada salahnya bahwa tanah adat itu harus melalui proses konversi tanah adat terlebih dahulu. Akan tetapi sebenarnya menurut pemahaman kami bahwa hal ini akan membuat suatu ketidakseimbangan hukum atau tidak sinkronnya hukum positif di negara kita dengan korelasi eksistensi tanah adat yang semestinya tanah adat itu masih dilindungi oleh atau eksistensinya dilindungi dan dihormati oleh undang-undang.
Persoalan inilah yang semestinya menjadi kebutuhan hukum yang mendasar bagi eksistensi tanah adat sebagai jaminan kredit, serta dibutuhkan politik hukum dalam sistem hukum yang secara sempurna dapat menjadikan jawaban atas kondisi atau kebutuhan hukum tersebut. Dengan setiap kelemahan dalam sistem hukum yang ada, kami dalam kesempatan ini berkesimpulan bahwa dalam tanah adat lebih ke arah lemahnya pembuktian secara administrasi formil. Kenapa itu sangat lemah secara administrasi formil? Karena hal ini dijadikan sebagai data yuridis dalam kepastian hukum untuk kredit perbankan. Maka dalam hal ini ketika tanah adat akan dijadikan sebagai jaminan untuk kredit perbankan, hal tersebut wajib dilakukan konversi terlebih dahulu untuk pemenuhan dan syarat untuk kepentingan jaminan kredit perbankan. Demikian video yang secara sederhana paparan materi yang mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya, dan hal ini memang bagi kami masih memerlukan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan bahwa kedudukan tanah adat untuk kredit sebagai jaminan kredit dalam perbankan, dan ini pun kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan industri keuangan bank yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran kami ke depan untuk semakin hari semakin lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video and channel YouTube dari Ibu Dr. Diana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.